لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Isra'uhu, Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mi'rajuhu, dan mi'rajnya. Nomor 1, Pisannatil hadiyata asyrata, Pisannatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11. Pisannatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11. Akramahu, memuliakannya. Akramahu, memuliakannya, Allahu, Allah, bil Isra'i, dengan Isra, wal Mi'raji, dan Mi'raj. Bil Isra'i, dengan Isra, wal Mi'raji, dan Mi'raj. Fal Isra'u, adapun Isra, huwa, yaitu tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkatnya Nabi. Tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkatnya Nabi, lailan, di malam hari. Lailan, di malam hari, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Wal mi'raju, dan adapun mi'raj. Wal mi'raju, dan adapun mi'raj, huwa, yaitu su'uduhu, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'uduhu, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilal alamil ulwi, ke menuju alam yang tinggi. Ilal alamil ulwi, ilal alamil ulwi, menuju alam yang tinggi. Wa fihi, dan di dalamnya, fardhat, diwajibkan, as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wa fihi, dan di dalamnya, fardhat, diwajibkan, difardukan, as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wa fi sabihati lailatul Isra, dan pada waktu subuh malam Isra. Dan pada waktu subuh malam Isra, Allamahu, mengajarinya, mengajari Nabi. Allamahu, mengajari Nabi, Jibril as-salata, terhadap salat. Jibril as-salata, terhadap salat, wa auqataha, dan waktu-waktu salat. Wa auqataha, dan waktu-waktu salat. Baik, setelahnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pelajaran nomor 34, yaitu tentang kisah hijrahnya Nabi menuju Thaif. Lalu sekarang kita akan membahas tentang pembahasan nomor 35, yaitu tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan tentang Isra Mi'raj ini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya adalah pertama, tentang dalil dari Isra dan Mi'raj. Dalil tentang Isra dan Mi'raj ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra. Ya, meskipun secara spesifik ayat tersebut hanya menunjukkan bahwasanya Nabi Isra saja. Sebagaimana disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra. Lalu pada pembahasan pertama, Pisanatil hadiyata asyrata akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Pada tahun ke-11 dari kenabian, ingat, kenabian bukan hijrah. Kenapa? Karena nabinya belum hijrah.
pada tahun ke-11 kenabian Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj. Nah, dalam redaksi lain, dalam sumber lain menyebutkan seperti misalkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain bi Muhammadiddin, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10, lebih 3 bulan. Ya, jadi spesifiknya 10 tahun lebih 3 bulan, yaitu terjadi pada malam ke-27 Rajab. Ya, 27 Rajab, 10 tahun 3 bulan pasca kenabian. Nah, itulah terjadi yang disebut sebagai malam Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra ini dikatakan fal Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra adalah perjalanannya Nabi di malam hari menuju Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina gitu, di Palestina. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan sangat singkat. Lalu Mi'raj adalah naiknya Nabi ya dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 lalu Sidratul Muntaha. Nah, di sana diwajibkanlah sholat yang 5 waktu. Nah, itu adalah tentang peristiwa hijrah. Namun dalam kisahnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah perihal tadi waktu. Tadi waktunya disebutkan di sini berapa? Tahun ke-11 kenabian. Ada juga yang menyebut adalah tahun ke-10 lebih 3 bulan tanggal 27 Rajab pasca kenabian. Lalu yang kedua yang jadi permasalahan juga adalah masalah yang Isra Mi'raj itu apakah roh dan jasad atau rohnya saja? Apakah dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi gitu? Nah, menurut pendapat yang sahih dari jumhur ulama bahwasanya Rasul Isra Mi'raj itu dalam keadaan terjaga. Terjaga teh nyaring, lain nuju tidur, lain ngimpi lain. Dalam keadaan terjaga dan itu fisik sekaligus roh. Roh dan fisik, jisim dan roh sekaligus. Jadi Nabi Isra dan Mi'raj itu tidak sambil tidur, tapi dalam kondisi terjaga, tidak hanya roh saja, tapi dengan jasadnya, ruhan wa jasadan. Itu adalah tentang perbedaan pendapat tentang apakah sambil tidur atau terjaga atau roh dan jasad atau roh saja. Lalu yang selanjutnya dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi ya, melewati langit ke-7, di tiap-tiap tingkatan langit itu Nabi menemui atau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama Nabi bertemu dengan bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu Rasul naik ke langit kedua bersama malaikat Jibril, yaitu bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihissalam. Lalu di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu di langit keempat Nabi bertemu Nabi Idris alaihissalam. Lalu di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, langit tertinggi, Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu melewati 7 lapis langit. Di tiap-tiap tingkatan langit ada Nabi yang menempatinya. Nah, di langit pertama tadi ayat Nabi Adam, lalu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum diperjalankan Isra dan Mi'raj itu, Nabi sebelumnya mengalami peristiwa juga, yaitu peristiwa dibelahnya dada Nabi, dibersihkan hati Nabi dari kotoran-kotoran. Lalu dicuci dengan air zam-zam dan diisi penuh dengan hikmah dan ilmu dan iman.
Nah, dibelah oleh siapa? Malaikat Jibril dan malaikat pendampingnya. Nah, ternyata dalam peristiwa pembedahan dada Nabi itu, Nabi mengalami 4 kali. Jadi Nabi mengalami 4 peristiwa dibedah dada. Yang pertama ketika Nabi berusia 4 tahun, yaitu ketika dalam pengasuhan siapa? Halimah As-Sa'diyah, 4 tahun mengalami peristiwa pembedahan dada. Lalu yang kedua ketika Nabi berusia 10 tahun. Lalu yang ketiga ketika Nabi berusia 40 tahun. Dan yang keempat ketika Nabi hendak peristiwa Isra dan Miraj, itu dibedah dadanya, dibersihkan terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Lalu yang selanjutnya adalah Nabi juga dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Nabi diperlihatkan tentang neraka dan siksa-siksanya. Makanya dalam hadis Isra Mi'raj itu Nabi menceritakan ada orang yang disiksa ini, neraka ini, gini. Ya, Nabi diperlihatkan itu dalam perjalanannya. Lalu juga dalam perjalanannya Nabi diperlihatkan surga gitu. Nikmatnya surga kumaha, indahnya surga kumaha, diperlihatkan. Lalu Nabi juga disebutkan bertemu dengan Allah langsung. Ya, bertemu dengan Allah langsung, dan Allah mewajibkan Nabi sholat yang 5 waktu. Tidak ada syariat yang secara langsung diperintahkan dan perintahnya langsung bertemu kecuali adalah perintah untuk sholat. Makanya sholat itu menempati posisi penting dalam agama kita. Makanya sholat disebut sebagai tihangnya agama. Kalaulah kita sholat, maka kita memperkokoh tihang agama kita. Lamun teu sholat berarti ngarobohkeun agama kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti telah merubuhkan agamanya. Maka pondasi utama adalah sholat. Kade jaga sholat. Tong sampai ke orang jadi jami anu melalaikan bahkan meninggalkan sholat. Hati-hati. Sholat itu adalah ibadah yang paling afdol. Ibadah badaniyah yang paling afdol dibanding ibadah lain adalah sholat. Mau itu sholat fardunya ataupun sholat sunatnya. Ya, sholat fardunya ataupun sholat sunatnya adalah ibadah badaniyah paling afdol dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sholat ini adalah amal yang akan pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba adalah sholat. Lamun sholatna sae, maka nu sanesna oge sae. Lamun sholatna goreng patut, maka nu lain pun ya gitu akan celaka. Maka jagalah sholat. Jagalah sholat itu dengan apa? Satu, jagalah sholat itu adalah sholat pada waktunya. Ya. Yang kedua, memperhatikan ilmu-ilmunya dari mulai rukun, syarat sah, hal-hal yang membatalkan, itu harus paham sholat-sholatnya. Lalu sholatlah dengan khusyuk, dengan pakaian yang bersih, yang rapi, bahkan sunatnya pakai wangi-wangian. Nah, itu jagalah sholat. Sholat yang mana? Yang 5 waktu. 5 waktu itu apakah langsung 5? Tidak. Ternyata dalam peristiwa Mi'raj tadi, awal mula perintah sholat itu adalah 50 waktu sholat. Jadi awal nanti 50 waktu. Nah, Rasul nampi pas turun bertemu dengan Nabiullah Musa, naros apa yang Allah wajibkan kepadamu dan umatmu, sholat 50 waktu. Duh, berat eta mah, wayahna uih deui, minta keringanan, minta dispensasi, minta potongan. Akhirnya berdasarkan saran Nabiullah Musa, Nabi Muhammad uih deui minta keringanan, sujud ke Allah minta keringanan, dipotong 5, turun deui sabaraha 45, moal kuateun keneh, wayahna uih deui karunya umat maneh kidunya, uih deui sampai 9 kali. Sabaraha ayeuna 5, moal kuateun
weh deui izin ya minta potongan wae. Akhirna jadilah salat anu asal 50 teh adalah 5 waktu. Namun meskipun 5 waktu tapi keutamaannya pahalanya sama dengan 50 waktu, karena khusus untuk umat Nabi Muhammad satu kebaikan itu dibalas 10, itu minimalnya. Jadi minimalnya kebaikan dibalas dengan 10. Bisa saja dibalas dengan 100, 1000 bahkan lebih. Tapi minimalnya satu itu dibalas dengan 10 kebaikan. Lalu pulangnya Nabi, selesainya Mi'raj adalah di waktu subuh. Di waktu subuh, dan sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi dan umatnya adalah sholat zuhur. Kenapa tidak sholat subuh? Kenapa belum wajib? Karena dikatakan karena subuh itu Nabi belum diajarkan tata caranya. Ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan demikian. Kenapa tidak subuh dulu? Karena subuh itu Nabi belum diajarkan tata caranya. Nah, pertama diajarkan adalah sholat zuhur, sehingga dinamai dengan zuhur, li'annaha awwalu sholatin zuharat fil Islam, karena zuhur itu sholat yang pertama kali nampak dalam Islam, disebut sholat zuhur. Nah, Rasul subuh pulang lalu menceritakan itu kepada orang-orang terdekatnya. Ya, banyak di kalangan mereka yang menyaksikan itu, meragukan itu. Namun ada satu sahabat yang yakin 100% akan kejujuran dan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sahabat Nabi yang paling hebat dalam membersamai Nabi. Nah, ketika Nabi selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika diceritakan, Abu Bakar itu percaya 100%. Bahkan leuwih teh eta ge percaya saur Abu Bakar. Makanya Abu Bakar digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya mempercayai. Qad faja siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Nah, Sayyidina Abu Bakar lah digelari sebagai As-Siddiq karena yang membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj di saat orang-orang lain menyaksikan dan meragukan itu. Karena lamun tak itu asa teu masuk akal gitu. Lamun bukan karena dasar keimanan mah eta teh teu masuk akal. Ya, kapal can aya kumaha modal cepat gitu. Ya. Itulah Abu Bakar. Terus eta tentang sejarah singkat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang melahirkan kewajiban sholat yang 5 waktu yang harus kita jaga. As'ilatun, pertanyaan. Bi ayyi sanatin, pada tahun yang mana? Fi ayyi sanatin, pada tahun yang mana? Akramahu memuliakan Nabi Allah. Akramahu memuliakan Nabi Allah bil Isra'i dengan Isra wal Mi'raj dan Mi'raj. Tahun berapa? Tahun 11 dari kenabian. Ada juga yang lebih spesifik, yaitu 10 tahun 3 bulan pasca kenabian, terjadi pada malam 27 Rajab. Mal Isra, apa itu Isra? Isra itu apa? Perjalanannya Nabi di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mal Mi'raju, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu apa? Naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Madza, apa? Furido, yang diwajibkan, fihi, di dalamnya. Apa yang diwajibkan? Salat 5 waktu. Man, siapa? Allamahu, yang mengajari Nabi as-salat, as-salat wa awqataha, dan waktunya. Siapa yang mengajari Nabi salat dan waktunya? Malaikat Jibril. Jadi yang intens terus mengajarkan syariat kepada Nabi adalah Malaikat Jibril. Al-Khulasatu, ringkasan, Fisanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11. Akramahullah, Allah memuliakan Nabi. Akramahullahu, Allah memuliakan Nabi.
bil Isra'i wal Mi'raji dengan Isra dan Mi'raj. Wa fiha dan di dalamnya Faridhos diwajibkan as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana fi dinina tawassala bita'alumi tawassala bita'alimi anda zukrana wasiyah wa anda zukrana pangurukan begitu singa rizki yang kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.